Anda pikir ya MCU ya, Anda pikir Gore itu Obito. Dan kekuatan itu sebenarnya kan simbiot gitu kan. Agak Terkendala lagi sama lisensi kan. Itu udah dikasih tahu yang megang Mjolnir itu bakal si Jane Foster gitu. bahkan si apa Pak yang tangannya putus Sif pun di jokes Iya, ya. sip dia mau mati loh. Tapi di jokes gitu kan. Jadi kan nggak dapet dia sebagai ini kan. Guardian gitu. I want to choose my own path. Live in the moment. Gimana? Kayak Thunder. Love and Thunder ini kayak agak ini sih ya kan, agak kurang Pak ya kan LNT ini. LNT. Iya, tapi Dalam makan lagi tuh. Jadi kita mau bahas villainnya dulu lah Pak, villainnya kan. apa film Si- Thor kan? Thor si Love and Love and Thunder. Thunder. Siapa namanya Gore Pak? Oh, kita bahas villain. Si Gore. Yang terlalu di aku rasa ya menurut aku. Gore. Terus kalau kalian yang lain pun punya punya masukan sendiri tentang si Gore ini seperti apa, ya, alasan kalian seperti apa ya komen di bawah Pak ya kan. Iya. Karena pun kita bukan yang ngikutin komik yang Iya. mana kali, bukan fanatik kali. Kita penikmat film Penikmat MCU film. lah gitu ya. Kalau secara komik dibilang iya sih iya, tapi enggak ya gitu lah Pak ya kan. Tapi kalau ditanya film wajib itu Pak ya. Wajib kita datang nonton walaupun Bapak kan pernah sendiri tuh nonton. Kalau MCU tuh harus ditonton. Jadi ya Pak, villainnya Gore kan Gore. Hmm. Tiba-tiba di awal cerita diperkenalkan ini Gore yang diperankan oleh Christian Bale yang sempat memerankan Batman Pak ya. Oh iya. Terus tiba-tiba ditengokkan seharusnya dari awal menurut aku ya, dari awal tuh diceritai masa tiba-tiba kita ini sebagai penonton harus tahu gitu loh, memang udah harus tahu tanpa harus ada perkenalan. Itu aneh kali, ke planet tiba-tiba kosong, tiba-tiba ada kuburan, anak ada dua udah. Iya. Udah dua. Jadi kita dari misalnya orang yang awam lah kan, orang yang awam nggak tahu tuh Gore tuh siapa gitu kan. Jadi kita tuh nengok dia, ya udah, dia tiba-tiba kayak sengsara jumpa dewa, terus dia dapat pedang, Iya. pedang yang entah dari siapa, Nggak jelas. terus dia bunuh dewa gitu kan. Ya kayak kurang aja gitu Bu, apa pembangunan karakternya. Kan sempet juga pas kita nonton berdua itu Pak gitu. Kutanya sama kamu, ini suara siapa? Kan ada yang ngehasut dia kan. Iya ya. Aku ya sebagai orang awam yang nggak baca komik ya, nggak tahu itu suara siapa gitu loh. Nggak jelas sekali gitu. Karena kayak tiba-tiba dia di situ kayak dia ngomong sama dewa segala macam minta bantuan. Terus dewanya kayak nyepelein segala macam kan. Terus dia malah mau dibunuh sama dewanya. Tiba-tiba ada pedangnya itu mau mau bantu dia. Iya. Konyol kali sih menurut aku. Pedang itu sebenarnya kan kalau yang udah kita cari tahu juga itu sebenarnya kan pedang simbiot itu kan. Dari yang kita tahu. Dari dewa yang bertarung harusnya kan. Tercampak di situ lah gitu. Terus tiba-tiba pedangnya itu milih dia itu atas dasar apa gitu kan. Atas dasar apa itu nggak jelas gitu. Tiba-tiba milih dia dan kuncinya itu di pedang dia. Pedangnya itu apa sebenarnya gitu kan. Pedangnya nggak dijelasi secara dalam. Padahal pedangnya itu yang ngebuat dia berubah jadi ya Gore, Kuat lah. God Butcher gitu kan, yang membasmi dewa. Jadi kurang pembangunan karakternya di Gore-nya gitu kan. Pertarungannya Pak berubah Pak. Pertarungan antara seorang hero dengan seorang villain yang terlalu diciptakan buru-buru nggak sih Pak? Terburunya nampak kali gitu kayak. Jadi kan Gore ini sebenarnya kan kita tahu dia God Butcher gitu kan. Dia pemburu dewa.
dari nama itu udah mencerminkan bahwasannya ini orang kuat ya kan. Iya, dia God Butcher loh. Dia pemburu dewa, semua dewa itu dibunuh dia gitu. Jagal ya kan, Pak. Tapi di Thor di filmnya ini dia bunuh dewa, ya udah dewa yang udah mati gitu dinampakkan, dan itu pun nggak banyak dewa yang dibunuh kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat lagi dari komik, meskipun kita nggak terlalu ngikuti komik juga gitu kan, kita kan ngikuti MCU-nya. Di situ kan Gore itu sampai ke masa lalu ngebudak Thor gitu kan, sampai terakhirnya itu ngalahkan dia tuh 3 Thor gitu, 3 Thor dari zaman yang berbeda gitu. Itu baru bisa ngalahkan dia, dan ini kayak Ceramahi, Pak. ngalahkan dia kayak Naruto. Ceramah no jutsu. Anda pikir ya MCU ya, Anda pikir Gore itu Obito. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Aduh, dan kayak fight-nya pun lawan Thor itu kayak ya udah gitu, kurang. Ya epic-epicnya ada, cuman nggak terlalu wah lah gitu. Terus pun nggak kayak serem gitu kalau nampak Gore gitu, kayak misalnya kan kalau kita dulu yang pas nonton Endgame atau Infinity War itu ngeliat Thanos keluar itu kan kayak wih, Thanos yang datang ini gitu kan, kayak pas yang di Infinity War yang di Wakanda kan. Kalau udah bertarung segala macam Thanos keluar itu kan dapat hype-nya. Kalau Thanos ini kayak penindasnya tuh kuat gitu kan. Seakan-akan sampai sekarang ya, sejauh ini walaupun kalau kita bilang secara karakter aslinya Gore itu memang OP, Pak. Tapi seakan-akan sampai sekarang kita masih percaya Thanos tuh kuat ya kan. Iya, padahal Thanos tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya. Iya. Kalau dibandingin Gore ya, kalau kita lagi nyari referensi dari komik-komik atau dari mana, sebenarnya Thanos itu villain yang ibaratnya keberapa lah gitu kan, bukan kuat, masih banyak yang lebih kuat dari dia gitu. Tapi pembangun karakter dia tuh dapet gitu, dia mencekamnya segala macam, dia ngancurkan semua sampai dibuat apa, Pak, dua ini ya kan. Iya, part ya kan. dia ngancuri pesawatnya orang Asgard gitu kan. Iya. Kalau sebenarnya Gore ini sedikit lagi ditambahin scene-nya aja untuk dia ngebantai dewa, dia ada scene dia ngebantai dewa segala macam. Mungkin itu dapat feel dia mencekamnya gitu. Ada setidaknya beberapa dewa lah yang di-kill dia, Pak ya. Iya. Dia ya. Ini dewanya ya udah mati gitu. Yang aku harapi yang pada saat pertemuan Thor dengan Zeus itu, Pak. Itu Thor ada di situ gitu. Iya. Merusak itu dari pertemuan tadi gitu ya. Dan herannya pertemuan itu cuman mau ngambil pedangnya itu doang. Iya. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kurang penting lah gitu. Kayak terkesan terburu-buru sih menurut aku film ini. Padahal awal keluar dengan musik yang buat kita kangen ya kan. Iya, Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses dengan band ternama ya kan, Pak. Sweet Child lah yang ngebantu filmnya. Awal trailer keluar lari Thor dari kecil ke besar ya kan, Pak. Itu kan hype-nya udah terbangun ya kan. Kita datang ke bioskop. Anjir, Gore kayak gitu ya kan. Iya. Harapannya tinggi untuk seorang Gore ya kan. Kita harapannya tuh ya lebih lebih ceritanya itu lebih cerita Gore itu lebih diekspos gitu daripada harus nyeritai si Jen, nyeritai si Thor gitu kan. Kalau memang Gore ini mau dibuat film yang paling apa kan, ini terlalu banyak diceritain, dari Gore-nya sendiri kayak mana, Jane Foster-nya kayak mana, Thor-nya juga kayak mana, ada lagi Guardian of Galaxy gitu kan. Valkyrie lagi, Pak ya. Orang-orang Asgard gimana, jadi kayak ibaratnya kurang durasi yang harus ditampilkan, dan itu durasi itu terlalu pendek itu. Kalaupun dibilang alasannya, kalau banyak lah nanti yang ngomong-ngomong mungkin apa, Pak, alasannya banyak, alasan bilangnya terlalu banyak karakter mungkin yang mau diceritain, mungkin sulit ya untuk masuk di dalam satu film gitu kan. Tapi Hela di Ragnarok itu dapat loh secara karakter. Ya, cerita dia dari mana ya kan? Dapat. Hela itu itulah dia kayak ngebantai kan, ada diceritain segala macam. Setidaknya sedikit dia tuh apa, dia latar belakang dia gitu. Karena kita nggak tahu nih Gore ini siapa. Iya, tiba-tiba muncul dapat pedang. Tiba-tiba dia mati anaknya. Dia minta tolong ke dewa, dewanya songong. Terus dia mau dibunuh dewa, terus dia dikasih kekuatan sama siapa? Dan kekuatan itu sebenarnya kan simbiot gitu kan. Agak terkendala lagi sama lisensi kan, tau lah kan. lisensi, tahu lah. MCU kan nggak ada lisensi Venom gitu kan. Venom kan dari Sony.
Gak ini Pak. Itulah penilaian kita Pak ya dari seorang gor yang harapan kita pun memang terlalu besar dengan gor ini Pak ya. Karena gor kan termasuk pilihan besar juga. Iya. Ya kalau yang awam atau hanya penonton biasa atau apa bukan merasa kali kita paling Marvel kali Pak ya. Ya, kita pun Kadang kan ada orang, soalnya abang ini gitu. kita pun ngikutin Marvel ya dari MCU gitu Iya. kan. Kalau masalah komiknya ya udah itu cerita komiknya gitu. Bukannya apa. Kita cerita dari film MCU. Tapi bagi orang yang awam ya Thanos itu ya kuat ya kan, paling kuat sejauh ini ya kan. Cocok dia jadikan villain akhir gitu kan. Iya. Nah, Zeus Pak, Zeus di Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan Zeus. pembahasan Zeus lah ya. Zeus. Pertama kali aku ngeliat Zeus itu kan di trailer udah ada gitu kan. Sebenarnya itu salah juga, maunya nggak usah ditampilkan di trailernya kan. Iya. Tapi ya udahlah ditampilkan di trailer Zeus kayak mana. Dan Zeusnya tuh ya udah kayak gitu. Sedangkan Zeus yang ada di kepala awak itu Zeus yang kokar segala macam apa kan yang ya kuat lah gitu kan, ibaratnya nampak lah gitu kuatnya. Godfather lah ya kan Pak. Iya Zeus. Aku dulu sering main God of War gitu kan. Cir, inget Kratos, bahkan Kratos lebih heboh, lebih kuat daripada Gore Pak. Itu makanya. Itu pun Zeus kayak ya udah kayak gitu sisi dewanya. Memang kan Zeus kan kayak apa ya dibilangnya kayak setengean ataupun suka-suka gitu segala macam kan kalau memang di cerita-cerita game-game lain gitu kan. Di sini Zeusnya Arogan lah Pak ya. arogan gitu kan. Zeusnya di sini Kayak ini rock. pakai rok lagi gitu. Nah. Mungkin itu tadi karena terlalu banyak jokes yang mau dimasukin. Jadi sekelas dewa pun ngejokes jadi kayak lucu aja rasanya. Maksudnya lucunya itu lucu cringe jadinya. Iya. Terlalu memaksakan untuk Terlalu hampir setiap scene Pak ada jokesnya ya. Kenapa pun nggak ada jokesnya ya. Ragnarok ada jokesnya, cuman yang nyampaikan jokesnya itu tepat gitu. Jadi kayak nggak semua karakter itu ngejokes gitu. Jadi kayak memang ada yang karakter yang memang ditakuti, ya udah dia itu ya udah gitu misalnya. Nggak mau ngejokes gitu. Kalau ini sekelas Zeus pun ngejokes gitu. Iya. Harapannya ya lawan Hela aja epic Pak ya kan. Lawan Hela itu epic loh pertarungannya kan Pak. Tapi aduh aku kecewa aja lagi. Untuk Zeus kayak pun nggak terlalu banyak dia di situ Pak, nggak terlalu banyak diceritain ya. Iya. Zeus pun harapan awal untuk dia nampil lagi pun nggak ada gitu kan. Iya. Ya udah dia kayak ya udah ibaratnya udah cameo aja nggak usah panjang-panjang ceritanya gitu kan. Dan dia pun di situ Thor datang ke situ cuman apa ya kayak sia-sia gitu kan. Tapi ada yang diambil dari pedangnya itu dapat kan dan Petirnya itu ya. petirnya itu. Cuman kan dia ke situ jadi kayak buang-buang waktu gitu kan. Jane Foster Pak, kita masuk ke Jane. Dokter punya penyakit yang harus disembuhkan jika dari Mjolnir. Jane Foster, kalau aku sih Jane Foster. Jane Foster Meditor pun juga di sini dia kurang cerita. Maksudnya apanya lah awal dia dapat tuh kayak mana segala macam gitu kan, dapat kekuatan tuh kayak mana. Tiba-tiba dia kan datang ke New Asgard, nengok Mjolnir yang udah pecah, petir-petir, ya udah tiba-tiba ada ibaratnya ada time skip, dapat kekuatan dia mati Thor. Iya kayak semuanya dikemas buru-buru. Iya kayaknya cepet-cepet gitu. Mungkin gini tadi juga gitu kan, biar Thor itu kan terkejut lihat Jane Foster. Jadi mungkin sutradaranya juga pengen biar penontonnya juga ikut terkejut gitu kan pas datang Jane Foster. Padahal kan banyak beredar juga yang Tapi di trailer pun udah dinampai Pak ya kan. itu Ada makanya. lagi hal-hal awal. Jangankan di trailer, Wow, ya. jangan di trailer lah. Yang awal orang tuh apa gitu kayak conference gitu kan, kayak apa lah gitu kumpul-kumpul gitu kan. Itu udah dikasih tahu yang megang Mjolnir itu bakal si Jane Foster gitu. Udah dijelasin pun banyak kali di situ. Agak aneh menurut aku Pak. Makanya tapi kok menurut itu lo tadi lah, menurutku dia bagus sebenarnya, cuman kurang durasinya itu aja. Meninggalnya Jane menurut Bapak gimana?
Itu awalnya sih kupikir ya udah yang bakal gantiin Thor itu Jane gitu kan. Sama, aku sama. Gantikan Thor itu Jane kan. Rupanya loh Jane mati gitu kan. Jadi kayak mana? Rupanya pas di screen endingnya ada Valhalla gitu kan. Jane balik-balik, oh masih ada berarti dia. Oh berarti ini si Odin segala macam masih ada. Oh ya udah jadi kayak nggak ada ini kayak mana, nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Udah itu orang itu masih ada, cuman nggak tahu kayak mana mereka nyambung ke dunia Shin dan dunia Valhalla. Nggak tahu lah, tapi mereka tetap ada masih gitu kan. Jadi nggak ada timbul pertanyaan kayak mana-mana jadinya, itu aja sih. Cukup inilah Pak, cukup tertolong ya kan Pak sama credit scene Pak. Credit scene ya. Karakter Hamdal kan karakter Hamdal ya, di situ ibaratnya orang semua tahu lah Hamdal, meskipun dia nggak lewat Thor pasti dia lihat di Avenger kan ada Hamdal. Hamdal mati di situ, berkesan lah nih karakter Pak ya. Berkesan lah, jadi ibaratnya ya si endingnya lumayan lah itu, cukup menghibur lah, cukup menghibur dengan kekecewaan dari setiap karakter di Love and Thunder Pak. Dan sama yang terakhir kan si ending yang terakhir atau yang terakhir yang Hercules. Kalian ada Hercules tuh. Itu menurutku sih bagus, itu dimasukin aja ke filmnya gitu kan, nggak usah jadikan apa gitu, nggak usah jadikan secret ending gitu. Secret ending ya. Tapi ya mungkin mau buat apa kan, mau buat kejutan karakter baru segala macem ya kayak gitu lah. Valkyrie Pak. Menurut Bapak Valkyrie di sini kayak kurang kayak apa lah, di nerf lah dianya ibaratnya. Hanya sekedar ikut perang udah. Iya, dia tuh sebenarnya OP juga, tapi kayak ya udah di sini kayak lemah, kayak lawan Gore cedera kan dia segala macam. Dia yang ibaratnya nggak takut mati, tapi terakhirnya dia pas udah siap melawan Gore yang di planet apa itu, kan udah balik tuh kan yang Jane Fosternya Scarlet juga kan malah Thor pikir sendiri kan, kenapa nggak ada bawa Valkyrie juga gitu. Iya ya kan, kenapa itu tadi iya kenapa Valkyrie-nya nggak dimana? Bukan Valkyrie pun bukan sakit ya kan? Iya, kenapa dia nggak ikut lagi gitu kan? Apakah dia udah kalah itu takut atau gimana, nggak tahu lah. Dan dia dan tiba-tiba si Jane Fosternya yang naik kudanya itu kayak mana caranya, dan kudanya itu dari mana, itu pun belum ada dijelasin dari Thor Ragnarok kudanya itu dari mana. Sampai di Avenger Endgame pun kan kudanya keluar juga, itu dari mana kuda-kudanya. Udah gitu beberapa apa Pak scene yang seharusnya dibuat dari badass ya Pak. Di-cut ya. Iya, banyak kayak gitu. Tapi ciuman tidak di-cut. Aneh kan? Agak bingung memang. Mungkin mereka lebih takut kekerasan daripada hal-hal yang berbau itu. Padahal kan kalau kita tengok, dan dia pun ngupload tuh Pak di Instagramnya. Si Valkyrie ini. Apa? Siapa namanya? Lupa pula. Thompson ini. Dia upload apa scene dia yang dihapus itu. Iya kan itu juga ada di trailer gitu. Iya. Jadi nggak ada salahnya juga kalau dia ngupload. Tadi Hercules gimana Pak? Udahlah ya, sekedar segitu. Hercules ya udah sekedar gitu aja, dan kayak apapun nggak ada. Ini Hercules nggak kayak gitu, tengok. Loh ini Hercules jadi kayak gitu jadinya. Bukan kayak wah Hercules nih gitu kan. Walaupun kan katanya mereka akan tag team ya Pak, ya akan berteman ya Pak. Katanya sih gitu, karena Hercules nggak mungkin jadi villain, karena dia hero juga. Tapi itu tadi kan banyak hal yang seakan-akan kita dijadikan orang awam, pecinta Marvel, pecinta komik, yang pecinta MCU-nya, seakan-akan harus ikut dengan orang awam menontonnya Pak. Kayak nggak dikasih tahu apa-apa, kayak gitu. Gitu. Itu makanya maksudnya mereka nganggap penonton itu udah tahu semua gitu. Itu konyol kayak gitu. Jadi ibaratnya penonton tuh udah tahu Gore itu siapa, udah tahu kayak mana Jane Foster dapat kekuatan, Mjolnir gitu, udah tahu semua. Jadi kayak ibaratnya mereka di skip dah. Itulah mungkin tadi ketika dia ngedirect mungkin ya, dia kan di pikirannya udah tahu semua segala macam. Mungkin yang hal-hal yang nggak penting ya udah dikat. Dan itu yang penting untuk membangun penonton juga biar tahu asal-usulnya ya kayak kita lah, kita kan nggak tahu 100% gitu kan, ibaratnya tahu-tahu gitu aja gitu. Dan si Krok kan Pak nggak ini kali kan Pak, nggak terlalu memaksai si Krok. Mungkin itu karena Taika Waititi yang main. Dia pula ya kan di situ ya kan. Thor-nya Pak, menurut Bapak si karakter utama. Kalau karakter utama kayaknya
secara looknya itu kayak berotot, makin berotot segala macam bagus kan. Itulah gara-gara dia berototnya udah mulai bagus ototnya, kayak nampak Hercules jadi kayak banteng gitu. Hercules kayak kecil kali Hercules gitu kan. Harusnya Hercules yang kuat gitu, otot yang besar segala macam. Enggak, dari Thor ini kan dari segi apanya kan fisiknya oke lah kok sekarang kan daripada yang sebelum-sebelumnya. Terus masalah kostumnya agak mencolok sih menurutku, agak kayak Thor. iya agak kayak terlalu warna-warni gitu, karena memang mungkin dibuat lebih full color gitu mungkin ya dari filmnya, tapi kayak kurang lah untuk kostumnya. Terus untuk untuk fight-nya ya bagus-bagus aja fight-nya, cuman agak ceritanya itu tadi pembangun karakternya agak kurang aja. Kalau Thor ini kan kita nggak butuh lagi dia itu siapa segala macam. Udah paham lah. Udah paham Thor ini siapa gitu kan. Yang ini nih yang kayak apanya film-filmnya atau setting-settingnya itunya. Kecewa Pak ya. Kecewa dengan hype trailer terlalu tinggi. Dan bagusnya tadi Pak lagu ya kan, soundtrack ya kan, diselamatin itu mereka. Soundtrack lah lebih nyaman ada soundtracknya tuh, kayak muncul soundtracknya tuh Sweet Child nih gitu kan, yang kayak waktu keluar dari tempat jauh itu kan, Sweet Child nih baru agak naik dia dikit gitu kan. Tingkat jokesnya Pak menurut Bapak? Tingkat jokesnya sebenarnya bagus, cuman itu lagi Terlalu sering nggak sih? terlalu mepet Iya, gitu, dan iya. semua karakter tuh ngejokes Iya, gitu, iya. kayak jadi cara lawak. Kalau misalnya mungkin kupikir kemarin itu kan orang tuh nampilkan Korg gitu kan, si Korg itu dia yang ngejokes gitu, yang lainnya kayak cuman apa gitu kan. Kalau itu mungkin porsinya pas gitu kan, tapi ini semua ngejokes, dari si Thor yang ngejokes, dari Valkyrie yang ngejokes bawa speaker bluetooth kan, dari Jane Fosternya juga ngejokes gitu kan. Bahkan si apa Pak yang tangannya putus Sif pun di jokes Iya, ya kan? sip, dia mau mati loh, tapi di jokes gitu kan, jadi kan nggak dapet dia sebagai ini kan Asgardian gitu kan. Nah dia jokes, dia mau mati sebagai Asgardian, tapi dibilang Thor mesti apa, kok mesti bisa hidup gitu segala macam bla bla bla. Udah jadinya nggak dramatis jadinya. Padahal di situ dia ngebela dewa gitu kan dewanya mati di situ kan. Iya, udah gitu terselamatkan oleh Valhalla juga ya kan, Pak Hamdal tadi udah kita ceritain ya kan. Nah, menurut Iya. Bapak worth it nggak untuk ditonton? Kalau worth-nya Untuk masih pecinta MCU. Dulu, kalau untuk worth-nya pecinta masih MCU. worth it lah daripada film Black Widow gitu. Iya, betul, Pak. Untuk penggemar awam Pak, menurut Bapak. Untuk penggemar Hanya awam sekedar menonton. masih worth it lah, karena kan Karena jokes yang mendapat ya kan. Pak. iya, maksudnya ceritanya masih dapat, alurnya itu dapat, kayak gore itu apa. Cuman kan agak janggal di akhirnya aja gitu, dia yang ambisius mau bantai dewa tiba-tiba dia udah jumpa Eternity, malah mau ini kan udah kena ceramah mau ngebangkitkan anaknya jadinya ya. Kali bertobatnya Kali tobatnya itu lebih gitu. lama tobatnya. Nah, gitu dia, makanya kayak kalau masih alur cerita dari awalnya itu mesti dapatnya gitu kan, si gore ini apa tujuannya segala macam dapat. Cuman kalau kita kalau kita memang yang pecinta Marvel memang agak kurang dalam lah pengembangan karakternya gitu ya. Terlalu kita kan datang penuh harapan Pak. Iya, Ada kita nggak perlu ada hero datang hero datang. Pokoknya pembangun karakter udah gitu aja. Si gore itu harus diinikan gitu. Siapa dia gitu kan. Diperjelas ya, walaupun Diperjelas. sebentar kayak si Hela dulu di Ragnarok ya Pak ya. Kayak gini lah, narasinya gini aja kayak film Black Panther. Dia narasinya kayak animasi gitu. Animasi kayak awal tuh kan jadi Wakanda itu terbentuk karena apa segala macam. Itu kan kayak animasi serbu-serbu itu gitu. Itu keren tuh penjelasannya. Ini di awal malah jelasin masalah Thor gitu kan. Si Korg cerita masalah Thor dari awal gitu kan, dia siapa segala macam. Itu malah yang diceritakan. Iya. Sebenarnya kan kita nggak butuh lagi cerita Thor gitu. Iya. Penilaian Pak untuk Bapak lah, untuk kita Kalau- kita pencinta yang kita ngikut MCU. Nah, kita pecinta MCU bukan pecinta komiknya. Walaupun setidaknya tahu. Iya, karena ada sedikit-sedikit kita tahu lah referensi komik segala macam. Mungkin kita nggak ngikutin komik gitu kan. Karena kan ya jujur aja Pak ya kan, kalau mau datang ke bioskop kita cari-cari tahu dulu Iya, pasti ya kan. kita cari dulu ini musuhnya siapa. Kalau tidak nanti Iya. kita haha ini siapa Iya, ini iya. siapa gitu kan. Malah nanti recok di bioskop kan. Iya, tanya-tanyaan. Penilaian Bapak Kalau untuk penilaian 1 sampai 10.
kalau keseluruhan ya. Hmm. Keseluruhan 1 sampai 10 itu 7 lah. Aku 6,5 lah, 6,5. 5,5 ya. Karena memang banyak lah kurangnya gitu. Terlalu terburu-buru bungkus filmnya Pak. Padahal masih ibaratnya masih bisa sih ditambah sedikit lagi gitu. Biar lebih perfect gitu. Iya, alat menceritakan guru 10 menit 15 menit pun Iya, bisa. maksudnya scene yang kayak ceritain Thor udah dihapus aja, ganti cerita gore gitu. Jadi kayak di awal tuh udah bagus tuh gore cerita. Maksudnya gore langsung dinampakkan gitu kan. Iya. Tapi nggak tahu kita dulu nih siapa kok tiba-tiba di padang pasir, tiba-tiba anaknya mati, tiba-tiba Ya, karena pun di bioskop Pak, yang cuman ada beberapa penonton yang aku dengar ya, beberapa penonton yang mana, ini gore, ini gore. Ya berarti kan dia itu awalnya memang udah baca ya kan. Iya. Ya jujur aja, dia ini karakter awal debut dia kan, debut si Gore di film Love and Thunder yang tiba-tiba muncul, masa ada yang tahu, berarti kan memang udah tahu, udah ada referensi, berarti dia memang pecinta. Itu tadi balik ke yang orang awam ini yang tidak tahu sama sekali ya kan Pak. Iya, kayak misalnya kayak Hela gitu kan. Kemarin tuh Hela keluar ya udah kita nggak tahu Hela itu siapa gitu kan. Yang nggak tahu itu keluarga si Thor ya udah Loki gitu kan. Hela keluar tapi di situ diceritain juga gitu kan Hela itu siapa, terus tuh dia udah dia kita tahu dia itu Hela gitu. Iya, ikut perang sama Odin ya kan. Perang Itu sama jelas Odin. dijelasin gitu loh ini. Jelasinnya dia pakai animasi gitu kan, Iya, animasi yang di iya, tembok itu iya. gitu kan. Maksudnya rata-rata yang di situ kayak gitu jelasin background dari satu karakter gitu kan. Biar nggak perlu ini. Tapi ini tadi aku mikirnya di awal itu yang dijelasin itu malah si Thor gitu. Thor apa kan, malah si Korg yang cerita Thornya ini. Terus itu pun dia cerita tentang apa namanya hubungan dia sama Jane Foster gitu kan dari awal sampai begitu kan apa diceritain. Terus kita nonton yang 1 sampai 2 gitu kan. 1 sampai 2 gitu kan. Ya naruh kan. Agak gimana ya, agak. Udah itu loh Pak, dari penilaian pun ya 7 Bapak. 7 pun itu karena mungkin itu ada agak naiknya sedikit karena ada Switchel lah. Iyalah. Karena Switchel itu memorable banget gitu kan. Jadi menurut Bapak Thor ini lulus KKM, nilai KKM SD. Iya. Masih layak ditonton, masih layak ditonton dan masih untuk cerita sambungannya pun apa ya kayaknya paling nggak terlalu ini lah, nggak terlalu berpengaruh sama ini kan. Ya udahlah untuk kalau apa ya Pak, itu dari kita Pak ya, dari kita penilaian kita gitu, Dari kita itu pribadi lah. ya, maksudnya kan Kita sebagai penonton Iya, MCU iya, gitu, iya. bukan kita sebagai fanatik Iya. Marvel gitu kan. Jadi Iya. kita sebagai penonton lah. ya kalaupun ada filmnya ya itulah penonton MCU tadi Pak ya, wajib lah kita nonton ya kan. Tapi kalau Iya. dibilang fanatik kali ya tidak terlalu Pak ya, tapi ngikutin iya ya kan Pak. Kita memang fansnya MCU bukan fansnya Marvel Comics segala Nah, macam. itu penilaian kita Rizal tadi 7, aku 6,5. Nah, kalau kalian punya penilaian sendiri bisa komen lah kan Pak di bawah Pak. Penilaian sendiri bagaimana setiap villainnya, setiap karakter masing-masing secara keseluruhan film apa, bisa kalian komen di bawah. Nanti yang terbaik pun bisa dipin atau apa Pak ya. Iya. Untuk pembahasan Love and Thunder, itu dulu. Nah, sampai jumpa di pembahasan lainnya ya Pak. Siap. Oke. Dadah. Lanjut.